Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi dalam acara Ngobrol Asik. Pagi hari ini kita membahas topik tentang sampah. Yang menarik adalah ada seorang dosen mengambil peran sebagai pemulung. Dalam kesehariannya, dia mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan untuk kemudian dimanfaatkan. Siapa dia? Bagaimana aktivitasnya dalam keseharian? Telah hadir di studio bersama saya, Alphonse Nidabangan, Pak Karolus, Bemo, Sarjana Filsafat, Master Pendidikan. Selamat pagi Pak Karolus. Selamat pagi Bapak Alphonse. Apa kabar nih? Kabarnya baik-baik saja. Walaupun di tengah kesibukan yang padat di hari Senin, ya, tetapi tetap memenuhi undangan hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio. Sebelum ke studio, Pak Karolus punya kesibukan apa deh? Ya, baik. Tadi pagi saya jam 8 sampai harusnya sampai jam 10.30 itu mengajar di mahasiswa semester 3 untuk menyampaikan materi mata kuliah perilaku organisasi. Lalu kemudian ada schedule lanjutan itu untuk seminar judul penelitian. Tetapi untuk kegiatan kedua seminar judul penelitian, saya beri mandat kepada Ketua Program Studi Manajemen untuk mengambil alih, dan saya harus menghadiri undangan hari ini. Baik, terima kasih Pak Karolus. Pak Karolus dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen STIM Kupang ya? Iya, benar. Katanya jabatannya sebagai Wakil Direktur 1 STIM ya? Iya, benar sekali. Wakil Direktur 1 ya? Iya. Itu membidangi apa nih? Ya, terima kasih Pak Alphonse. Ya, jabatan Wakil Direktur 1 ini dia membidangi bidang akademik. Bidang akademik ya? Bidang akademik yang paling pertama itu terkait dengan proses perkuliahan semesteran. Lalu kemudian yang berikut itu terkait dengan penyelesaian perkuliahan mahasiswa, ya, dimulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Memasuki semester 7 dan semester 8 itu mahasiswa kita akan diarahkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, di antaranya kegiatan kuliah kerja nyata. Lalu kemudian setelah selesai kegiatan kuliah kerja nyata, mahasiswa akan diarahkan untuk mempersiapkan rancangan judul penelitian. Setelah mereka memasuki tahap rancangan judul penelitian, mereka akan diarahkan untuk didampingi dosen-dosen pembimbing skripsi. Hingga pada akhirnya mereka akan memasuki tahap terakhir, yaitu ujian skripsi. Selain bidang pendidikan, ada beberapa bidang tunjangan di bidang akademik. Yang paling pertama itu adalah perpustakaan. Perpustakaan ini menjadi jantung penting di bidang akademik, karena secara sederhana orang katakan bahwa buku itu adalah jendela dunia. Dengan semangat literasi, itu bisa membantu adik-adik kita untuk mengetahui setiap teori-teori dari zaman ke zaman, bahkan teori kekinian. Itu tugas dan fungsi Wakil Direktur 1. Iya, benar sekali. Ngomong-ngomong, sejak kapan nih jadi dosen di STIM? Ya, baik Kakak. Untuk dosen di STIM Kupang ini, sedikit kilas balik. Sebelum saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, sebelumnya saya sempat mengajar di Universitas San Pedro. Ya, dari tahun 2012 sampai pertengahan 2013.
Lalu kemudian dari 2013 sampai sekarang saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang. Dari 2013. 2013. Jabatan Wakil Direktur 1 itu diemban sejak tahun berapa? Oke. Untuk jabatan ini mulai diberi kepercayaan oleh yayasan di tahun 2015. 2015. Ya, 2015 sampai 2019 itu periode pertama. Lalu kemudian dari 2019 nanti sampai 2023 itu periode kedua. Jadi ini sudah 2 periode. Sudah 2 periode. Wakil Direktur ya. Iya. Oh, luar biasa ini ya. Masih muda ya. Iya, itu Umur berapa sekarang Pak dosen? 40. 40, masih muda sudah punya jabatan. Sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Berkeluarga. Ya. Anak berapa nih? Anak 2, anak pertama umur baru 3 tahun lebih. Anak kedua umur 4 bulan menuju 5 bulan. Istri bekerja? Istri menyelesaikan gelar sarjana S1 tetapi menjadi ibu rumah tangga. Aslinya mana nih Pak? Asli orang Atapupu, Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Kabupaten Belu. Atapupu perbatasan dengan Motain, Timur Leste. Ini di belakang nama ini ada sarjana filsafat dan master pendidikan. 2 gelar nih. Iya, iya. Bisa dijelaskan sedikit ini, sarjana filsafat ini diperoleh di mana dan master pendidikan ini diambil di mana nih? Ya, terima kasih Kakak Alphonse. Untuk 2 gelar ini, yang pertama itu sarjana filsafat. Itu saya memperoleh sarjana filsafat ini di STFK Ledlero, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledlero, dari tahun 2002 sampai dengan 2006. Sedangkan magister pendidikan saya memperolehnya itu di Universitas Negeri Malang, di Malang, Jawa Timur dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Universitas Negeri Malang. Negeri Malang. Ini luar biasa ini. Pak Carolus ini yang menarik itu adalah punya aktivitas mengumpulkan sampah ini. Iya. Betul ya? Sekali Kakak Alphonse. Bisa ceritakan sedikit awal mula ketertarikan Pak Carolus terhadap sampah? Ya. Baik, terkait dengan passion seseorang terhadap suatu pekerjaan ini selalu ada latar belakangnya. Ketika saya kembali dari Malang, datang ke Kupang, memang pertama saya belum terlalu mengenal lingkungan kota Kupang ini. Namun dalam perjalanan, saya melihat bahwa kota Kupang ini, pembangunan itu dari tahun ke tahun itu kuantitasnya besar, jumlahnya besar. Ya. Namanya kota, kalau saya mau katakan bahwa ini sudah termasuk kota peralihan metropolitan. Yang namanya kota peralihan metropolitan ini pasti akan membawa berbagai dampak. Dampak yang pertama itu adalah lingkungan, di mana dengan pertambahan jumlah penduduk, lalu kemudian pertambahan pembangunan, pasti akan mengakibatkan area-area zona hijau, area-area lingkungan itu kan pasti akan berkurang. Lalu kemudian yang berikut, kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat kian meningkat, lalu kemudian dengan penghasilan dan kebutuhan yang berjalannya itu dari hari ke hari, membuat orang mau memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, ya, perlahan-lahan akan masuk dalam suatu situasi di mana keadaan atau mental untuk menjaga kebersihan itu bisa saja berkurang. Dan yang menjadi beberapa latar belakang munculnya inisiatif saya menjadi pencinta lingkungan itu, biasanya saya mengunjungi beberapa tempat-tempat atau zona-zona tertentu di mana menjadi tempat rekreasi, seperti di Pantai Warna, lalu kemudian itu termasuk kisaran Pasar Oe Sapa, lalu kemudian di Pasar Oeba, lalu kemudian Tedis. Ya, memang satu hal yang menjadi keprihatinan saya, yang pertama bahwa dari pihak pemerintah mereka sudah memperhatikan itu.
dengan ada yang namanya TPA, tempat pembuangan akhir, di mana ada rekan-rekan kita, dinas-dinas ini kebersihan lingkungan selalu mengambil itu. Yang menjadi keprihatinan saya adalah mental membuang sampah yang bukan di tempat pembuangan akhir, di mana dibuang di pinggir jalan, yang mengakibatkan drainase pembuangannya tidak lancar, ya, dan menciptakan polusi, itu polusi udara, lalu kemudian polusi lingkungan. Dari motivasi ini, saya pada akhirnya berpikir bahwa kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Gitu. Maka di awal 2019, saya mulai mengambil keputusan itu dimulai dari diri sendiri. Dengan melakukan aktivitas tanpa mengganggu aktivitas saya sebagai dosen dan wakil ketua 1. Di mana saya melakukan kegiatan bersih lingkungan ini dari jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Itu. Oh, jadi ini ceritanya berangkat dari keprihatinan, Iya, ya? keprihatinan. Keprihatinan terhadap kondisi lingkungan Iya. yang sudah tercemar oleh sampah yang begitu banyak berserakannya. Iya. Terus berinisiatif untuk memulai mengumpulkan sampah. Iya, betul sekali kakak. Itu dari tahun 2019. 2019. Waktu pertama kali terjun, apa tanggapan istri dan anak? Iya. Baik. Bicara tentang sampah, itu dengan sendirinya konsep orang akan berpikir tentang pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang hina, pekerjaan yang jorok, yang pantas untuk orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu pasti. Maka ketika inisiatif itu datang dari saya, ya, yang pasti istri, lalu kemudian keluarga, mereka mengatakan secara sederhana saja, pikir baik-baik. Kamu ini sudah dosen, pimpinan lagi. Gitu. Apakah kamu tidak malu? Ya. Apakah kamu tidak memalukan keluarga? Ya, tetapi saya menjelaskan bahwa lingkungan ini Tuhan ciptakan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi apa yang bisa kita berikan kepada dia? Sebagai manusia, oksigen kita dapat gratis. Kekayaan-kekayaan alam, baik yang ada di laut, lalu kemudian yang ada di darat, kita manfaatkan dengan gratis. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Jadi dimulai dengan cara kita membersih lingkungan. Jadi setiap pagi sebelum ke kampus itu punya aktivitas mengumpul sampah. Iya, benar Setiap sekali. jam 5. Iya, jam 5 itu saya sudah mulai bangun, mengambil karung, mulai mengikuti, saya punya kebiasaan mengumpul sampah. Biasanya saya keluar dari, Rutenya bagaimana nih? iya, biasanya keluar dari kompleks Tim Kupang, saya arahnya ke kampus, depan kampus Undana, lalu kemudian turun lewat SMP 20, SMA 4, lalu kemudian terus ke Unkris, bahkan sampai di lampu merah Oesapa. Lalu kemudian kembali lagi melewati jalur bawah. Itu rute saya. Rute di mana yang tidak ada tempat pembuangan akhir. Gitu. Tapi ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Kalau tempat sampah yang Pembuangan sementara TPS, ya, tempat pembuangan sampah itu sementara. kalau yang disediakan pemerintah itu bukan di wilayah yang biasa saya mulung, kakak. Ya. Itu biasanya di kawasan di Oesapa jalur umum. Nah, setiap pagi itu apa yang Pak Karolus temukan di sepanjang rute? Iya, memang menarik. Pada awalnya itu kan saya penasaran kok ada bapak dan mama, lalu kemudian kakak dan adik mengambil keputusan untuk menjadi pemulung. Yang bagi sebagian orang bahwa pekerjaan hina. Tetapi bagi saya adalah kebanggaan tersendiri karena dari pekerjaan kotor itulah mereka menafkahi keluarga, menyekolahkan anak. Ya. Artinya pekerjaan mulia. Itu. Lalu kemudian biasanya sampah itu bervariasi.
Yang menjadi ketakutan saya adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Ya. Sedangkan kami pencinta lingkungan dan rekan-rekan pemulung itu biasanya memulung sampah yang bisa didaur ulang. Di antaranya itu ini botol aqua, lalu kemudian dalam kemasan gelas, lalu kemudian kardus, kertas. Itu. Tetapi yang biasanya tidak bisa didaur ulang itu adalah sampah plastik, ya, kresek, ya, lalu Plastik, ya kresek, plastik ya. ya, lalu kemudian ada juga yang buang bangkai hewan, itu. Dan ada banyak sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang, apalagi mau menjelang musim hujan seperti ini. Nah, Pak Carolus memilih yang mana ini? Yang memungut yang bisa didaur ulang atau Iya. yang tidak? Untuk sementara ini saya lebih banyak terarah pada yang bisa didaur ulang, Bisa didaur ulang. bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan. Botol-botol plastik itu Iya, masuk ya. iya. Saat melakukan aktivitas di pagi hari itu sendirian atau didampingi oleh istri dan anak? Iya. Ditemani. Memang waktu awal itu biasanya masih didamping oleh keluarga-keluarga yang tinggal bersama saya. Ya. Tetapi Ada namanya berapa banyak? ada dua. Ya, Yang tetapi selalu ikut ya? iya, tetapi dalam perjalanan usia-usia mereka ini kan usia-usia SMA dengan usia kuliah. Jadi passion mereka untuk pekerjaan seperti itu yang saya amati ketika mereka bersama saya masih jaga image, malu, ya. Oh, gitu. Jadi dalam setiap pagi itu berapa banyak yang terkumpul itu? Ya, ini tergantung Kak Alphonse ya. Kalau sejak masa pandemi ini kuantitas sampah sedikit berkurang ya karena jarang terjadi kerumunan-kerumunan, aktivitas-aktivitas perkuliahan karena di situ kan area kampus. Namun apabila terjadi aktivitas membludak itu bisa ini karung yang untuk biasanya jual pakaian itu karung besar itu bisa sampai 2-3 ya. Tapi kalau tidak banyak biasanya satu karung. Setelah sampah itu dikumpulkan sampai di rumah, saya akan memisahkan lagi sesuai dengan jenis-jenisnya. Apakah yang sudah terisi dalam karung itu dipikul sendirian atau ada menggunakan kendaraan atau seperti gerobak atau Baik sekali Kakak. Untuk dari tahun 2019 sampai sekarang, rute saya itu saya lakukan dengan jalan kaki. jalan kaki? Jalan kaki. Iya. Jadi setelah karung terisi sampah, pikul Pikul, pulang ke rumah. pulang ke rumah. Iya, Kalau satu karung besar itu ya, iya. kedua karung besar itu kira-kira kena berapa kilo itu? Itu saya ceritakan misalnya ini air minum dalam kemasan gelas. Itu kalau kita bersihkan lalu kemudian dipadatkan, itu kalau yang gelasnya itu bersih, itu kalau ditimbang 6.000. Namun untuk menghasilkan satu karung penuh, itu kita harus memulung sekitar 8-9 karung aqua gelas. Setelah itu dibersihkan, dipadatkan. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa pekerjaan pemulung ini adalah pekerjaan yang butuh kesabaran. Dan saya memahami itu ketika saya menjadi pencinta lingkungan, kenapa saya sangat mengapresiasi rekan-rekan kita pemulung. Ya. Karena bukan langsung hari itu mereka menimbang, mereka harus mengumpulkan. Pak Carolus, ketika sampah-sampah itu dibawa ke rumah, tahapan selanjutnya adalah pemisahan. Iya. Selanjutnya apa? Ya, setelah pemisahan, aqua botol, lalu kemudian gelas, lalu kemudian ada minuman dingin, ale-ale, terio, lalu kemudian kardus. Tahap selanjutnya kita lihat mana yang bisa dibersihkan dan mana yang tidak bisa dibersihkan. Gitu. Setelah kita sudah pemisahan, saya biasa mengambil waktu untuk pembersihan itu sore atau malam. Ya. Setelah dibersihkan, diisi di dalam karung, lalu bila mana sudah penuh, baru di-drop ke bagian timbang. Ya. Di daerah mana nih? Biasanya saya timbang di daerah Oisapas itu, Oisapas. Pak Alphonse. Ya. Biasanya sekali timbang berapa banyak tuh? Berapa kilo? Tergantung keputusan saya untuk menimbang. Ya. Biasanya ada yang kita bawa satu karung. Kalau satu karung aqua gelas bersih, dia kisaran beratnya itu
18 kilo sampai 19. Dikalikan 6.000, ya sekitar memasuki sekitar 80 atau 100.000 lebih. 1 kilo 6.000. 6.000. Iya. Dengan berat 18 atau 19 itu 19 ya, kilo ya. Jadi sekali timbang dapat itu ya? Iya. 80 80, iya, itu kisaran itu. Biasanya secara periodik itu timbang berapa? Per minggu 1 kali atau per berapa hari sekali timbang? Oh iya, untuk periodik ini karena memang orientasi saya bukan pada uang, ya, orientasi saya bukan pada uang, tetapi bagaimana menciptakan kebiasaan di dalam diri ini untuk melakukan aktivitas yang mulia. Jadi karena tujuan saya adalah mencintai lingkungan, ya, maka saya tidak bisa mentargetkan bahwa ini bulan harus saya timbang, bukan itu. Tetapi saya mau menunjukkan ke dalam diri bahwa aktivitas ini saya harus lancarkan terus sampai di mana saya sudah tidak bisa lagi. Itu niat saya. Apakah pernah menimbang dalam jumlah besar dan mendapat uang yang banyak? Dari tahun 2019 sampai sekarang ini tidak pernah menimbang dalam jumlah yang besar, Kakak Alphonse. Ya. Kadang-kadang 1 karung atau kardus atau karton itu berat sekitar 7 atau 8, ya sudah dibawa ke sana. Ya. Bahkan pernah berlibur di Natal, lalu kemudian liburan panjang, ada kegiatan aksi bersih lingkungan ini saya lakukan di daerah asal saya, di Atapupu. Iya. Pak Carolus, ini pertanyaan agak sedikit sensitif. Iya, boleh. Apakah menggeluti pekerjaan seperti ini karena faktor ekonomi, faktor kesejahteraan dari pekerjaan dosen itu masih berkurang? Oh ya, baik. Ini pertanyaan yang kalau dikatakan bahwa tergolong sensitif, saya juga jujur harus mengatakan bahwa kesejahteraan saya sekarang itu boleh dikatakan bahwa bisa memenuhi dan mencukupi. Ya. Makanya seringkali orang mengatakan, kenapa kamu itu? Saya juga bisa bertanya lanjut, kalau seandainya saya tidak sejahtera, apakah saya harus jadi pemulung? Kan ada pekerjaan lain yang lebih mulia. Ini menjadi pertanyaan refleksi buat saya, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang lebih besar. Tetapi saya mau katakan bahwa bukan tujuannya itu. Ya, bukan tujuannya itu, tetapi semoga dengan aksi saya ini bisa terdorong kepada kita semua, apalagi orang-orang yang berpendidikan, bahwa mencintai lingkungan, lalu kemudian menjaga kebersihan lingkungan ini bukan berada pada bapak dan mama kita yang pemulung, tetapi kita semua. Spirit utamanya. Iya, spirit utamanya. Pak Carolus, apakah mahasiswa lingkungan, masalah warga di sekitar lingkungan Pak atau teman-teman dosen lain tahu Pak punya kesibukan sebagai orang yang peduli lingkungan dengan mengumpulkan sampah-sampah? Iya, baik Kakak Alphonse. Ya, bicara tentang pekerjaan saya sebagai pencinta lingkungan ini, saya satu orang yang tidak mau melakukan segala perbuatan itu harus orang tahu. Tetapi biarkan alam ini yang mengatur dengan sendirinya, dengan caranya sendiri. Ya, hanya dengan munculnya berita ini baru banyak rekan-rekan tahu, lalu kemudian mahasiswa tahu bahwa ternyata orang ini diam-diam dari jam 5 sampai jam sekian dia pemulung. Ya. Jadi bagi saya itu biarkan perbuatan saya ini yang berbicara. Ya. Apakah ada yang mencibir begitu dari mahasiswa, dari rekan dosen atau warga sekitar? Ya. Kalau mencibir langsung tidak ada, tetapi pasti secara ya. Itu. Mungkin istri atau anak yang mendapat semacam. Ya, biasanya istri yang menjadi luapan kemarahan dari keluarga, dua keluarga besar ini. Ya. Dari keluarga. Iya, dari keluarga. Kalau dari mendapat cemuan dari tetangga atau warga sekitar. Untuk sementara tidak, malahan keluarga sekitar, tetangga-tetangga sekitar di lingkungan saya tuh mereka malahan salut. Iya, salut artinya bahwa ada orang yang seperti ini tapi mau kotor-kotoran. Iya. Luar biasa. Pak Carolus, itu pada ada slide tadi ya, itu Pak Carolus sambil memegang karung dari kawasan
yang ada tumpukan sampahnya ini. Iya. Ini di daerah mana nih? Ini di daerah Oesapa. Siapa? Di daerah Oesapa antara Persisnya Stim Kupang mau menuju ke Unggris. Hmm. Ya. Jadi ini tempat di mana bukan menjadi tempat ini rekan-rekan kita dinas kebersihan untuk ambil di sini. Ya, jadi tempat yang diciptakan sendiri oleh pembuang-pembuang itu. Warga sekitar ya, Iya. yang membuang sampah di Iya. sini. Dan ini setiap hari menjadi Menjadi lokasi tempat pembuangan. iya, menjadi lokasi pembuangan dan tempat persinggahan saya itu. Apakah Pak Korolus pernah tidak menegur warga yang membuang sampah sembarangan? Ya. Baik Kakak Alphonse, karena aktivitas saya ini kebanyakan jam 5 sampai jam setengah 7, biasanya jam-jam itu kan jarang orang beraktivitas Kakak. Itu susah untuk kita lihat siapa yang membuang, tetapi kita hanya melihat apa yang mereka buang. Ya, apa yang mereka buang. Itu kebanyakan, ini syukurlah kalau saya bertemu yang agak bersih seperti ini. Ada yang lebih jorok lagi. Ya, makanan sisa, bangkai hewan, ya. Lokasi ini Pak Korolus sendiri sudah pernah menyampaikan kepada aparat pemerintah kelurahan agar ya, memberi himbauan kepada warga sekitar atau setidaknya memasang pelang di situ dilarang membuang sampah di lokasi itu. Ya. Sampai saat ini belum ada ya. Belum ada inisiatif dari saya untuk menyampaikan. Ini sama di Osapa ini. Iya. Osapa. Ya, satu tempat itu. Satu tempat Iya. ya. Menurut Pak Korolus, aktivitas membuang sampah sembarang oleh warga itu terjadi pada jam-jam berapa? Ini yang ketika saya melakukan aktivitas lain, misalnya saya ke pasar atau ada belanjaan atau jalan-jalan, aktivitas pembuangan sampah itu di saat ada aktivitas keramaian, orang mulai bekerja dan kebanyakan sampah-sampah yang dibuang itu selain masyarakat sekitar, tetapi lebih banyak cenderung itu adalah masyarakat yang berkendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang dengan sendirinya membuang sampah pada saat berkendara. Di situ juga tidak ada orang yang memantau ya. Iya, memberi teguran. Iya, tidak ada Kak Pak. Iya, tidak ada. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang respon rekan-rekan dosen, mahasiswa Pak Korolus terhadap kesibukan Pak Korolus sebagai orang yang peduli terhadap sampah dalam lingkungan. Iya. Ya, baik. Terkait dengan apa yang Kakak Alphonse tanyakan ini, respon setelah beberapa hari terakhir ini memang banyak respon. Tetapi respon-respon setelah pemberitaan tentang banyak respon, tetapi Korolus, respon-respon yang keluar semua secara terbaca itu respon positif. Teristimewa dimulai duluan dari alma mater saya, Stef Kaledelero. Ya, mereka salut. Ya, mereka memberikan kebanggaan tersendiri bahwa saya memiliki passion untuk cinta lingkungan. Ya. Sedangkan untuk rekan-rekan dosen dan pegawai, lalu kemudian mahasiswa, ketika termuat di berita atau di Facebook, ya ada yang memberikan pujian. Bentuknya seperti apa? Ucapan pujian. Ya, ujian selamat, lalu kemudian tingkatkan, ya luar biasa, itu salut, itu. Jadi hanya seperti itu. Ya. Tidak ada yang mencemooh, mencibir. Kalau mencemooh dan mencibir itu saya belum baca, ya untuk sementara, mungkin untuk sementara. Baik, apakah kegiatan aktivitas Pak Korolus ini dipertahankan terus? Ya, bagi saya, ya minta maaf ya, kalaupun memang pada akhirnya tidak komitmen dari saya, Kakak Alphonse, bahwa ini menjadi aktivitas saya, salah satu bentuk kepedulian lingkungan, entah orang mau memperhatikan saya atau tidak, ini menjadi habits dalam diri, ya kebiasaan dalam diri. Ya. Tujuannya apa? Walaupun kita berada dalam situasi atau level tertinggi, diberikan jabatan, tetapi kita jangan sekali-kali memandang hina pekerjaan orang lain. Itu tujuan di dalam diri. Ya, hanya dengan pekerjaan seperti itu supaya kita bisa menyadari bahwa
semua pekerjaan yang ada di muka bumi ini pantas di hadapan Tuhan. Luar biasa. Spiritnya. Iya. Jadi ini belum ada niat untuk mengakhiri ya. Iya, malahan dengan saya melihat bahwa ini Termotivasi. ini untuk hari Sabtu kami melakukan aksi bersih di Pantai Warna. Sama-sama. Iya, sama-sama. Itu. Apakah kehadiran Pak Carolus di acara ngobrol asik Pos Kupang ini juga sudah disampaikan kepada teman-teman, rekan dosen atau keluarga? Istri tahu. Istri tahu. Ya, sedangkan rekan dosen mahasiswa itu saya satu orang yang selalu berprinsip dalam diri, bekerja dalam diam. Bekerja dalam diam, biarkan alam dan Tuhan itu yang mengatur. Apa pesan istri sebelum keluar dari rumah mengatakan? Ya, hati-hati di jalan, lalu kemudian sampai Baik, ini luar biasa ini spiritnya. Dari pemerintah kota sudah ada komunikasi juga dari dinas kebersihan belum, terkait dengan belum, aksi ya belum, kepedulian iya, Pak Carolus. belum Pak Alphonse, Belum, iya, sejauh belum, iya, Pak Carolus ini ternyata ngomong tentang sampah ini menarik. iya, Kalau boleh tahu, iya, bisa dibocorkan sedikit, bisa kalau tidak merasa apa gitu. iya. Uang hasil timbang sampah itu diperuntukkan untuk apa? Oke, baik, karena penghasilan pemulung itu adalah penghasilan yang tidak besar-besar amat, tetapi biasanya dipakai untuk kebutuhan keseharian. Keseharian. Ya, keseharian. Ya, itu. Misalnya setelah timbang ya langsung ke pasar, belikan yang secukupnya. Ya, itu. Biasa. Iya. Punya pekerjaan sampingan Iya. yang sungguh sangat mulia. Iya. Pimpinan STIM juga pernah merespon terkait dengan kesibukan atau aktivitas Pak Carol sebelumnya. Pimpinan STIM Kupang belum tahu. Ini karena ini pekerjaan pribadi sih. Ini misi Kupang. Itu. Tapi apa betul ya tidak mengganggu kesibukan tugas utama Pak Carolus sebagai dosen? Sama sekali tidak Pak Alphonse ya, karena saya mengatur schedule-nya itu dengan benar. Jam 5 sampai setengah 7 itu pekerjaan bersih lingkungan. Lalu kemudian aktivitas di kampus itu dari jam 8 sampai jam 2. Setelah itu kembali, kalau seandainya malam itu ada aktivitas perkuliahan, pasti saya pending pekerjaan sampingan. Ya. Lalu kemudian memulung sampah ini juga bukan rutinitas setiap pagi. Kalau Sabtu Minggu, apalagi Minggu saya istirahat. Minggu istirahat. Ya. Memang saya punya impian yang lebih besar Kakak Alphonse ya. Apa Pada satu titik di mana tidak tetapi yang saya takutkan adalah ketika setiap orang di ya, itu. Ini kita biasa. Pak Carolus, saya butuh penegasan. Tribuners juga mungkin demikian ya. Iya. Terkait dengan motivasi Pak Carolus untuk memungut sampah, Iya, iya. mengumpulkan sampah. Ya, saya punya motivasi itu kalau Kakak Alphonse dan rekan-rekan yang ada di studio sini serta Tribuners pasti sempat ingatlah atau dengar itu Michael Jackson. Ya, Lagu apa ya? Heal the Heal. Gitu. Adanya kan kita tugas itu menyembuhkan dunia.
tapi dengan caranya seperti apa? Gitu. Mungkin kata-kata dia yang ada di dalam lagu itu sederhana, tetapi sebenarnya bermakna. Bahwa tugas kita itu bukan kita mengeksploitasi, ya bolehlah mengeksploitasi, tetapi bagaimana kita menjaga eksistensi dunia ini. Heal the world. Heal the world. Sembuhkan dunia. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Pak Iya. Carolus ya. Ya. Pak Carolus, tanpa sengaja kita sudah sampai di penghujung acara. Hal yang belum tersampaikan oleh Pak Carolus, saya persilakan itu sebagai closing statement dari Pak Carolus. Ya. Baik, terima kasih Kakak Alphonse. Closing statement saya mau mengatakan seperti ini. Bahwa kita sebagai makhluk hidup, saling hidup itu berdampingan. Ya, berdampingan. Dan salah satu faktor yang menentukan kita, eksistensi manusia yang ada di sini adalah alam, lingkungan hidup. Ya. Dan perlu kita sadari bahwa lingkungan hidup inilah yang menentukan kita. Bagaimana pola kehidupan, bagaimana pola kesehatan, bahkan umur panjang juga pasti ditentukan oleh lingkungan. Ya. Maka saya berharap bahwa bukan hanya Carolus yang saya saja. Semoga mungkin. Dan itu Walaupun mereka sudah memiliki profesi. iya. Itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Carolus. Ya. Ini pekerjaan yang sungguh mulia. Saya juga secara pribadi salut. Semoga Pak Carolus kedepannya sukses. Terima kasih dengan Kakak dua Alphonse. pekerjaan ini sekaligus ya. Terima kasih Kakak Alphonse. Sebenarnya kita sampai di sesi terakhir. Saya tidak membuat kesimpulan. Saya meyakini bahwa apa yang sudah tercurahkan oleh Pak Carolus ditarik benang merah oleh Tribuners. Kita akan jumpa lagi di acara Ngobrol Asik, tentunya dengan topik yang berbeda. Sekali lagi Pak Carolus, terima kasih. Sama-sama Kakak Alphonse. Saya Alphonse Nerebang, undur diri. Selamat siang, salam sehat. Ya. Oke.